Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nadila dari kelas 10 IIK 3. Di sini saya akan menceritakan secara singkat sejarah dan latar belakang berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam, sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke wilayah-wilayah tertentu seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota pemerintahan Spanyol. Penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai dengan 715 Masehi, yang merupakan khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Sebelum Islam masuk di Andalusia, Islam ini sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Afrika Utara dijadikan provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Penguasaan atas Afrika Utara ini terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 685 sampai dengan 705 Masehi. Sebelum dikuasai Islam, wilayah Afrika Utara ini berbasis kerajaan Romawi atau Godhich dan selanjutnya bisa ditaklukkan. Proses penaklukan Andalusia ini menjalani proses yang sangat panjang. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Tarif bin Malik untuk menyelidiki kendalaan Andalusia saat itu. Tarif membawa pasukan perang dan 500 pasukan berkuda dan melintasi selat dan terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Melihat keberhasilan Tarif bin Malik dan pasukannya, maka Musa bin Nusair pun kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar, yaitu 700.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Akhirnya Tariq pun berhasil dengan gemilang dan berturut-turut menaklukkan sebagian wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo yang berada di ibu kota kerajaan Godhich saat itu. Dengan ditaklukkannya Andalusia, pada saat itulah periode pertama dinasti Umayyah berlangsung dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Pada periode pertama ini situs politik perekonomian belum tertata dengan baik, maka dari itu banyak sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Periode pertama ini juga Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus ini digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad, menyisihkan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah yaitu Abdurrahman yang bergelar Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Islam mulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Dan periode kedua ini terjadi antara tahun 755 sampai dengan 912 Masehi di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Tidak sukses dalam hal politik dan pembangunan saja, namun perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia ini juga begitu pesat. Misal, kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang dicapai pada masa saat ini yaitu filsafat, sains, fikih, sejarah, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dari penyampaian saya tadi,
Mohon dimaafkan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.